Shalom, selamat pagi sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu kembali di hari Senin. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab dari Perjanjian Lama. Mari kita berdoa. Oh Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk hari yang baru, untuk kasih karunia yang baru, untuk segala sesuatu yang baik yang sudah Engkau sediakan buat kami. Bapa, persiapkan hati kami untuk firman-Mu, biar kami mau mendengar lagi Tuhan akan firman Engkau sehingga iman kami terus ditambah-tambahkan. Terima kasih kami sediakan hati kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara, kita mau baca firman Tuhan, tapi sebelumnya kita lakukan satu pujian. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sekali lagi, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Haleluya, kita bersuka cita dan kita senang untuk jadi bagian dari kerajaan Allah, dari keluarga Allah. Saudara, pembacaan hari ini kita ambil dari Kejadian pasal 11 ayat 10 sampai 26 tentang keturunan Sem. Kita lanjut dengan Kejadian 11 ayat 27 sampai 32 tentang daftar keturunan Terah. Saudara bisa baca sendiri di dalam Alkitab. Saya sudah bikin satu disimpulkan aja ya, karena kalau kita baca dari nama lagi nanti terlalu panjang, jadi tambah lupa malah. Oke, kita lihat dari ayat 10 dan 11 dari keturunan Sem. Sem berumur 100 tahun dan memperanakan Arpaksad 2 tahun setelah air bah. Terus dia masih hidup 500 tahun, umurnya jadi 600 tahun ketika ia meninggal. Dan ia juga masih memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi saya simpulkan saja, saudara bisa baca sendiri dari ayat 10 sampai 26 untuk keturunan Sem. Di ayat 12 sampai 13, Arpaksad berumur 35 tahun ketika ia memperanakan Selah, dan masih hidup lagi 403 tahun setelah Selah lahir. Jadi umur dia 438 tahun, dan dia juga masih memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 14 sampai 15, ketika Selah berumur 30 tahun, ia memperanakan Eber. Setelah memperanakan Eber, ia masih hidup 403 tahun, jadi umurnya 433 tahun, dan ia juga memperanakan anak laki-laki dan perempuan yang lain. Ayat 16 sampai 17, Eber berumur 34 tahun ketika Pelek lahir, dan dia masih hidup 430 tahun. Jadi total umur Eber 464 tahun, dan juga dikatakan bahwa ia adalah manusia tertua yang hidup setelah air bah. Setelah kakek moyangnya Sem yang berumur 600, setelah air bah dia manusia tertua, 464 tahun. Ia juga memperanakan anak laki-laki dan perempuan yang lain. Ayat 18 sampai 19, Eber memperanakan Pelek. Pelek berumur 30 tahun ketika ia memperanakan Rehu. Dan Pelek masih hidup 209 tahun, jadi total umurnya 239 tahun ketika ia mati. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 20-21, Rehu berumur 32 tahun. Ia memperanakan Seruk. Ia masih hidup 207 tahun. Jadi total umur Rehu 239 tahun. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan yang lain juga. Ayat 22-23, Seruk hidup 30 tahun. Ia memperanakan Nahor.
Ia masih hidup 200 tahun, jadi umur Serug 230 tahun ketika ia mati. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 24 sampai 25, Nahor hidup 29 tahun. Ketika ia berumur 29 tahun, ia mendapatkan Terah. Nahor masih hidup 119 tahun, jadi total umurnya 148 tahun. Ia memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ayat 26, ketika Terah berumur 70 tahun, sudah cukup tua, dia memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Dan ia hidup sampai umur 205 tahun. Itu pembacaan keturunan Sem, Kejadian 11 ayat 10 sampai 26. Oke, kita lihat di sini. Kita lihat saudara dari pembacaan dari Kejadian 11, 10 sampai 26 seperti pembacaan pada keturunan-keturunan yang lain sebelumnya. Selalu Allah mengatakan, ia juga memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Jadi yang kita lihat pertama di sini perintah Allah untuk berkembang biak terus berlanjut, ya. Mereka bukan cuma melahirkan satu anak yang disebutkan, tetapi masih ada anak-anak lain yang tidak disebutkan, anak-anak laki dan perempuan yang namanya tidak dimasukkan. Alkitab hanya mengambil nama-nama yang penting-penting saja untuk dimasukkan di sini. Seperti kita tahu nama satu itu diambil, terus masih ada anak laki dan perempuan yang lain. Yang ketiga, kita lihat umur manusia, saudara, dari Sem 600 tahun turun sampai Nahor itu 148 tahun. Jadi cuma Nahor itu keturunan ke-7 dari Sem, cuma seperempat ya, kurang dari seperempat umurnya bapak moyangnya. Tapi kita lihat juga setelah itu Terah, ayah dari Abram, berumur 205. Dia naik lagi umurnya karena kasih karunia Tuhan mungkin kepada bapaknya Abram ini. Dan juga kita lihat saudara, jangan heran kalau dalam zaman itu juga banyak nama-nama yang sama ya, yang diambil dari nama bapak moyang mereka. Atau juga mungkin nama itu populer pada saat itu ataupun spesial. Kita sudah tahu, saya pernah bicarakan kalau di Amerika itu banyak orang yang namanya ambil dari bapak, kakek, nenek, ya bapak moyangnya lah ya. Ada yang pakai junior, misalnya John Smith Junior, atau yang pakai 1-2, John Smith 1, John Smith 2, jadi ketahuan ini keturunan berapa dari John Smith, begitu. Dan kalau di Australia atau di tempat lain juga, di Indonesia juga mungkin ya, banyak nama-nama zaman sekarang yang populer, yang mungkin mereka lihat dari arti namanya. Misalnya di sini untuk anak perempuan mereka kasih nama Zoe ya, Zoe. Itu artinya life, hidup, kehidupan. Jadi orang tua suka, jadi mereka menamakan anak perempuan mereka Zoe, begitu. Dan juga dari pengalaman saya di Australia ini, banyak anak laki-laki keturunan orang Asia yang namanya Kevin. Saya juga nggak tahu kenapa, banyak ya. Karena setiap ada anak-anaknya teman saya dari kecil, dari mereka SD, TK, SD sampai SMA, mereka bilang namanya Kevin. Kalau udah mereka sebut Kevin, saya langsung bilang, orang Asia ya. Dia bilang, kok tahu gitu. Habis sudah kebanyakan ya, setiap mereka punya teman Kevin pasti Asia, apakah orang tuanya dari China, dari Singapura, Malaysia, Indonesia, itu Kevin. Saya nggak tahu kenapa nama ini begitu disukai untuk orang-orang Asia untuk kasih nama kepada anak laki-lakinya. Nah saudara, tadi dari pembacaan kita ada nama Nahor, anak Terah, saudaranya Abraham. Ya, Nahor juga anak Serug dikatakan tadi ya. Kalau tadi Nahor, ada dua Nahor, yaitu Nahor
anaknya Terah dan Nahor anaknya Serug atau kakeknya Nahor. Jadi nama kakek sama cucunya sama, Nahor. Kita juga masih ingat ketika pembacaan sebelumnya di Kejadian tentang Lamek ya. Lamek bapaknya Nuh atau keturunan dari Set, dan juga ada Lamek yang jahat yang keturunan dari Kain. Jadi begitu banyak nama-nama yang sama. Karena itu sangat penting kita membaca Alkitab, jadi kita tahu ini mereka ngomong tentang nama ini yang siapa gitu ya, Nahor yang mana atau Lamek yang mana begitu. Kita teruskan ke ayat 27, daftar keturunan Terah, Kejadian 11 27 sampai 32. Di ayat 27 Terah memperanakan Abram, Nahor dan Haran. Dan Haran memperanakan Lot. Jadi Lot adalah keponakannya Abram. Ayat 28, Haran, ayah Lot meninggal ketika Haran ini masih tinggal di Ur-Kasdim, atau mereka masih tinggal di Ur-Kasdim, itu di negeri kelahirannya. Dia meninggal atau mati di sana. Dan ketika itu Terah bapaknya itu masih hidup. Ayat 29, Abram dan saudaranya yaitu Nahor, yang Haran kan sudah meninggal, jadi tinggal Abram dan Nahor, mereka masing-masing menikah dikatakan. Dikatakan di ayat 29, Abram istrinya bernama Sarai dan istri Nahor bernama Milka. Dan Sarai ini adalah saudari tirinya dari Abram, anak dari Terah dengan perempuan lain. Ya, jadi masih saudari tiri. Sedangkan Nahor menikahi Milka. Milka ini anaknya Haran, saudaranya Nahor yang meninggal itu. Jadi Nahor menikah dengan keponakannya. Di ayat 30 dikatakan bahwa Sarah itu mandul dan tidak punya anak. Nanti kita bahas setelah pembacaan sampai pada hal yang berikutnya ya. Ayat 31, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya yaitu Lot anaknya Haran dan Sarah istrinya Abraham, mantunya Terah. Dia bawa semua ini berangkat dari negeri mereka Ur-Kasdim dan pergi ke Kanaan. Terus mereka sampai di Haran dan mereka menetap di sana. Ayat 32, Terah berumur 205 tahun ketika ia mati di Haran. Mereka belum sampai ke tanah Kanaan, karena Haran dikatakan ini suatu daerah di daerah Turki dan masih sekitar 400 mile atau 724 kilometer ke arah Kanaan. Jadi masih tetap jauh ya dari Kanaan. Dan Haran ini nama sama lagi ya, Haran ini nama tempat, bukan Haran anaknya Terah atau saudaranya Abram ya. Jadi begitu banyak nama-nama yang sama yang bikin pusing. Kalau kita tidak baca hari ke hari, kita mungkin jadi bingung begitu ya. Nah, saudara, saya sudah singgung tentang Toledot beberapa waktu yang lalu. Di dalam bahasa Ibrani atau Hebrew, Toledot atau Toldot yaitu riwayat atau suatu peristiwa atau keturunan dalam kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian ada 9 atau 10 spesifik Toledot ya, yaitu riwayat atau garis keturunan yang Tuhan Allah sudah tetapkan dari garis keturunan yang Dia pilih. Yang pertama, saya sudah singgung tentang cerita tentang penciptaan langit dan bumi yang ada di Kejadian 2 ayat 4. Dikatakan demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ini juga merupakan riwayat kejadian manusia. Terus nomor 2, riwayat keturunan Adam di Kejadian 5 ayat 1. Inilah daftar keturunan Adam. Nomor 3, Nuh dan anak-anaknya. Kejadian 6 ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Keempat, keturunan Sem, Ham, dan Yafet ada di Kejadian 10 ayat 1. Dikatakan inilah keturunan Sem, Ham, dan Yafet. 5, keturunan Sem. Kita baca hari ini. Pasal 11 ayat 10 mengatakan inilah keturunan Sem. Dan juga kita bahas keturunan Terah. Yang keenam merupakan keturunan 8, anak ke-8 cucu ya, keturunan 8 deh dari Sem. Ini ada di Kejadian 11 ayat 27. Inilah keturunan Terah, dikatakan demikian.
Kemudian kita akan bahas nanti keturunan Ismail, Kejadian 25 ayat 12, inilah keturunan Ismail dikatakan di sana. Ada juga keturunan Ishak, Kejadian 25 ayat 19, inilah riwayat keturunan Ishak. Keturunan Esau di Kejadian 36 ayat 1, inilah keturunan Esau. Juga keturunan Yakub di Kejadian 37 ayat 2, inilah riwayat keturunan Yakub. Kita lihat dari sini peristiwa-peristiwa atau riwayat keturunan yang penting yang dimasukkan, yang di dalam orang Hebrew atau orang Yahudi itu disebut Toldot. Saudara, kita melihat ke ayat ke-29 yang dikatakan Nahor menikahi Milka keponakannya, anak dari saudaranya Haran yang sudah meninggal itu. Milka mempunyai 8 anak laki-laki, dan nanti di pasal 25 ayat 20 sampai 23 kita akan tahu anaknya yang terkenal dari Milka ini Betuel. Dia akan menjadi bapa mertuanya Abraham atau besanan ya dengan Abraham, ke anak bapa mertua. Oh, bukan besan, di atasnya lagi bapak mertua deh ya. Dan karena anaknya Betuel yang bernama Ribka ini, dia akan menikah dengan Ishak, anaknya Abram. Kita lihat ya, mereka masih di situ-situ menikahnya. Kita lihat saudara, pada zaman itu mereka kawin mengawini antara saudara bersaudara. Nahor menikah dengan keponakannya Milka, kemudian Ishak anak Abram menikah dengan cucunya Nahor yaitu Ribka, dan Abraham sendiri menikah dengan saudari tirinya yaitu Sarai. Jadi pada waktu itu, pada zaman itu, hal itu biasa, yaitu menikahi seseorang dalam kalangan keluarga. Dan orang yang menikah atau berhubungan seksual dengan orang-orang yang masih dalam suatu keluarga dekat itu disebut incest. Incest pada zaman Kejadian adalah hal yang umum seperti sudah kita baca. Jadi pada waktu itu keadaan seperti itu bukan suatu yang tabu atau suatu ketabuan. Ya mungkin karena hal-hal seperti ini ya. Yang pertama, waktu itu manusia masih terbatas, tidak banyak jumlahnya, jadi mereka ambil orang dari keluarga masing-masing, ambil pasangan suami, ambil istri kebanyakannya. Juga sistem patriarki dan juga tribalisme yang masih kuat pada waktu itu. Ya, sistem patriarki, sistem kekuasaan yang ada di pihak laki-laki, dan juga tribalisme kesukuan itu masih sangat kuat pada waktu itu. Yang ketiga juga mungkin untuk menjaga keutuhan atau kesatuan, unity dari keluarga mereka untuk tetap kuat. Jadi mereka tetap ambil pernikahan dari antara keluarga besar mereka. Yang keempat, untuk menjaga pengaruh agama atau kepercayaan lain untuk tidak masuk dan mempengaruhi orang-orang dalam suku mereka. Jadi mereka mengawinkan dengan orang-orang dalam satu suku, dalam suatu keluarga besar, sehingga pengaruh agama atau kepercayaan lain tidak masuk ke dalam suku mereka. Apalagi untuk orang Yahudi yang mereka punya budaya yang sangat kuat. Tetapi saudara, incest atau hubungan pernikahan antara keluarga dekat yang umum pada zaman itu, pada zaman Kejadian, kayaknya sudah tidak relevan dengan zaman sekarang ya. Di zaman ini pernikahan antara keluarga dekat atau keluarga yang masih ada ikatan darah itu memungkinkan resiko yang lebih besar untuk mendapatkan kelainan genetik pada keturunan mereka, itu menurut ahli. Dan juga sejak zaman Musa, ketika kode genetik manusia yang mungkin merupakan bagian dari DNA saat ini ya, itu menjadi terpolusi dengan polusi dosa manusia, menjadikan pernikahan antara keluarga dekat menjadi tidak aman atau ada resiko kelainan genetik. Maka Allah pada saat itu pun di zaman Musa mengeluarkan perintah untuk melarang hubungan seksual atau pernikahan antara anggota keluarga dekat. Misalnya antara kakak adik atau seseorang dengan saudari tirinya,
satu bapak lain ibu seperti Abram dengan Sarai, atau juga paman bibi dengan keponakannya seperti tadi saudaranya Abram Nahor dengan keponakannya Milka. Itu mulai Allah membuat hukum tentang hubungan ini, hubungan pernikahan antara keluarga dekat yang masih satu darah. Tetapi kita sudah baca dari awal Alkitab, hubungan seksual antara orang tua dan anak tidak pernah kita lihat atau tidak pernah diperbolehkan. Saudara, pada zaman ini masih banyak juga orang yang melakukan perkawinan antara keluarga dekat ataupun arranged marriage, ya, perjodohan atau dijodohkan begitu dengan kerabat dekat. Nah, biasanya untuk zaman sekarang ini sih, dari penelitian atau penglihatan saya ya, itu biasanya karena dua hal. Yang pertama, ada alasan untuk memperketat kesukuan atau kekeluargaan mereka. Ya, ini alasannya sama dengan alasan pada zaman Kejadian. Dan yang kedua, biasanya alasan finansial. Nah, orang-orang yang kaya menikahi kerabat dekat yang kaya juga, ya, supaya harta mereka nggak kemana-mana, biasanya begitu. Jadi dia kalau punya harta segini, dia segini, digabung, ya, joint venture, malah tambah gede jadi kerajaannya atau harta bendanya. Nah, kebanyakan seperti itu. Tapi saudara, sesuai research juga penelitian para ahli, banyak yang mengatakan bahwa perkawinan yang seperti ini, yang antara keluarga dekat, yang masih ada satu darah, itu dapat melahirkan anak-anak yang tidak normal. Karena alasan genetik ilmiah yang terlalu panjang saya jelaskan di sini. Karena saya juga mau menjelaskannya kepada saudara. Tapi setelah saya membaca, aduh kok panjang banget, jadi ribet nanti jelasinnya ya. Jadi kalau mau tahu Google sendiri aja deh. Apa sih alasannya kok keluarga satu darah itu nggak boleh menikah begitu? Terusnya apa sih efeknya secara genealogi gitu ya, genealogi atau secara keturunan, garis keturunan atau secara genetik gitu. Saudara Google sendiri. Nah, demikian saudara ulasan saya sedikit tentang keturunan Sem yang membawa kepada Terah, dan juga dari keturunan Terah lahir Abram, dan besok kita akan melihat keturunan Abram. Oke. Puji Tuhan, mari kita berdoa saudara. Bapa, kami ucap syukur untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Kami belajar tentang sejarah, kami belajar dengan begitu banyak nama-nama Tuhan yang kami kenal sampai kepada Abram, Bapa kami Tuhan. Kami tahu Dia adalah Bapa orang percaya, kami adalah keturunan Abram. Bapa, terima kasih untuk keluarga yang sudah Kau berikan bagi kami, untuk ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, anak-anak, semua Tuhan, keluarga besar kami, terima kasih Kau sudah berikan bagi kami untuk kami saling mengasihi, untuk kami saling membantu Tuhan. Biar Bapa kami bersatu di dalam Engkau Tuhan, di dalam kasih Engkau. Jangan ada lagi perpecahan di antara keluarga. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk keluarga yang kami miliki, yang Tuhan sudah bentuk bagi kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk anak-anak muda Tuhan. Biar mereka memilih pasangan mereka sesuai dengan firman Tuhan. Mereka serahkan kepada Engkau Tuhan, dan Engkau berikan hikmat kepada mereka sehingga mereka mendapatkan pasangan yang sejati Tuhan. Sehingga mereka tidak lagi dua tetapi melainkan satu Tuhan. Mereka bisa membangun rumah tangga yang utuh di dalam Tuhan, di dalam satu kesehatian, di dalam kasih, sehingga Tuhan juga boleh berkati anak-anak mereka. Terima kasih Bapa, Engkau berikan hikmat ini kepada anak-anak muda untuk meminta jodoh dari Tuhan. Terima kasih mereka tidak melihat cikal bakal dan segala macam Bapa, keturunan finansial, tapi mereka mulai mencari hikmat dari Tuhan. Berikan juga Tuhan hikmat-Mu kepada orang tua Tuhan. Para orang tua, jangan mereka lagi menjodoh-jodohkan anaknya untuk mendapatkan seseorang yang sama kayanya, yang cantik rupanya, tampan rupanya, atau dengan alasan yang sia-sia. Tapi mereka Tuhan boleh serahkan kepada Tuhan, berdoa minta sehingga anak-anak mereka boleh mendapatkan pasangan yang sejati, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, biar hikmat ini ada pada kami. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan.
kami mau pegang firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nikmati hari-hari saudara bersama saudara, keluarga, saudara yang saudara kasihi. Tuhan memberkati kita semua. Amin.